Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman brand owner di manapun Anda berada. Kembali lagi dalam podcast belajar branding bersama saya Prasetyo Adi, owner dan founder dari Kawakibi Digital Branding. Oke, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit berbagi kepada Anda semua tentang jangan salah memilih kompetitor. Jadi dalam perjalanan saya bertemu dengan teman-teman brand lokal dari skala UKM hingga korporasi, banyak di antara kita yang belum tahu sebenarnya siapa kompetitor yang kita hadapi dalam bisnis kita. Jadi ada yang bilang misalnya seperti ini. Ada salah seorang brand lokal skala UKM yang punya bisnis pizza. Jadi bisnis pizza skala rumahan yang dibikin di rumah dengan 3 karyawan dengan buka outlet sederhana dalam rumah. Kemudian ketika kita di awal brainstorming membangun brand gitu ya, kita tanya, "Pak dan Ibu, siapa sih kompetitor pizza milik kalian?" gitu ya. Dan si ibu menjawab, "Kompetitor pizza kita adalah Pizza Hut, Mas." Gitu. Nah, dari situ sebenarnya ada salah persepsi dari kita ketika memilih kompetitor. Apakah iya ketika ada sebuah pizza skala rumahan tadi, kompetitornya adalah Pizza Hut nih? Bener nggak sih seperti itu? Nah, itu yang biasanya pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang biasanya kita hadapi di lapangan gitu. Ya mungkin Anda semua, Mas, Mbak, Bapak, Ibu semua juga melakukan hal yang sama gitu ya. Kenapa memilih kompetitor ini menjadi hal yang vital dan urgent? Karena ketika kita mampu memilih kompetitor yang tepat, kita tahu medan perang kita itu seperti apa dan bagaimana cara kita untuk memenangkan medan peperangan ini gitu. Kalau kompetitornya salah, ya kita akan zonk dalam peperangan gitu ya. Peperangan ini anggap aja bisnis gitu ya. Anggap aja dalam hal kita membangun bisnis, membangun brand dan memasarkan brand kita. Oke, jadi analoginya seperti ini nih. Analoginya seperti ini. Ketika Anda sekarang masih punya sepeda, kan lagi musim nih sepeda nih, punya sepeda. Oke, punya sepeda yang itu adalah sepeda gunung. Kemudian ada tetangga Anda yang dia punya motor. Anggap aja itu motor Honda gitu ya, mereknya Vario. Nah, si sepeda tadi atau Anda yang punya sepeda ngomong ke tetangganya, "Pak, besok pagi ayo kita balapan ya," gitu. "Balapan jam berapa?" "Jam 6." "Oke, rutenya di sini, di sini, di sini." Oke. Nah, Anda balapan pakai sepeda roda 2 tadi, sepeda gunung tadi gitu. Sedangkan si tetangga pakai Vario. Ya, pakai Vario. Dalam segi logika kita, apakah itu apple to apple? Atau maksudnya gini, apakah itu seimbang? Balapan sepeda gunung berhadapan dengan motor Vario gitu. Seimbang nggak kira-kira? Ya jelas jawabannya nggak seimbang. Karena hanya sepeda satu motor gitu ya. Oke, kemudian dari sana kita berpikir, oke, untuk biar seimbang, saya juga pakai motor dong gitu. Khususnya pakai motor matic dong gitu. Misalnya Spin, misalnya Mio, misalnya PCX lebih besar lagi dan sebagainya gitu. Nah, dari sini kita sebenarnya tahu sebenarnya kompetitor yang tepat bagi kita tuh siapa sih gitu ya. Yang secara sepenglihatan mata kita, mereka memang mempunyai sumber daya yang mirip dengan kita, itu adalah kompetitor kita secara langsung gitu. Jadi misalnya yang tadi balik lagi, ada bapak dan ibu punya produksi pizza skala rumahan. Ketika ditanya kompetitornya siapa, ya bukan Pizza Hut, karena Pizza Hut itu adalah korporasi, sedangkan Anda adalah masih dalam skala UKM yang produksi pizzanya di rumah gitu ya. Jadi
yang nggak pas kalau mau membandingkan atau mencari kompetitor sebuah entitas atau sebuah brand pizza rumahan berhadapan dengan Pizza Hut. Nah, berarti kompetitornya siapa? Nah, kompetitornya adalah orang-orang di daerah tertentu yang juga punya usaha pizza skala rumahan gitu. Itu daerah kompetitornya, kompetitor langsungnya. Kalau kompetitor nggak langsung adalah bisa jadi mereka yang punya usaha burger atau usaha mm, makanan ringan lain yang juga skala rumahan yang bisa jadi itu adalah produk substitusi dari pizza. Produk substitusi adalah maksudnya adalah produk pengganti ya. Jadi kalau misalnya saya misalnya mau beli pizza, kemudian nggak ada pizza, saya berpikiran mau beli apa sih? Oh, bisa jadi di sana burger, bisa jadi di sana ada French fries atau kentang goreng dan lain sebagainya gitu. Nah, di sini kita belajar untuk mencari kompetitor tuh sebenarnya yang harus seimbang dengan kekuatan kita gitu ya. Oke ya. Jadi jangan salah memilih kompetitor. Jangan bilang bahwa kompetitor Anda itu adalah sebenarnya entitas atau sebuah brand yang lebih besar gitu secara sumber daya. Sama dengan seperti kita seorang manusia gitu ya. Eh, ketika kita sebagai seorang manusia, kita akan melihat standar yang berbeda ketika kita melihat orang lain. Saya misalnya ada nih Bapak Rahmat gitu ya. Bapak Rahmat ini misalnya adalah seorang apa namanya tadi penjual pizza gitu ya dengan penghasilan bulanan omset bulanan 10 juta dan sebagainya. Kemudian sesekali Pak Rahmat menengok ke atas. Wah, itu ada Pak Abdul nih punya pizza juga. Omsetnya itu udah 20 juta dan sebagainya. Nah, Pak Rahmat ini berpikir bahwa Pak Abdul ini adalah kompetitornya. Padahal kita belum tahu sebenarnya Pak Abdul ini gimana sih skala bisnisnya. Dia bisa omset 20 juta itu gimana sih caranya gitu kan. Bisa jadi mereka menarget market yang berbeda gitu. Tapi sebagai seorang manusia kita pengen atau apa ya istilahnya, kita melihat Pak Abdul itu sebagai kompetitor kita gitu. Sama-sama pizzanya. Padahal bisa jadi itu bukan direct kompetitor. Karena banyak faktornya. Ya misalnya pertama sumber daya kita berbeda dengan mereka. Kemudian marketnya juga berbeda. Skala market share-nya juga berbeda. Kalau kita bicara masih penjualan pizza kita masih skala kelurahan atau kecamatan, sedangkan ini Pak Rahmat ya, sedangkan Pak Abdul tadi udah skala kabupaten bahkan ke luar provinsi gitu. Itu jelas beda. Jadi seperti itu. Ketika kita melihat kompetitor itu siapa, pastikan bahwa kompetitor kita adalah mempunyai brand yang juga seimbang dengan brand kita, memiliki sumber daya yang juga mirip dengan brand kita. Itulah namanya direct kompetitor atau kompetitor langsung yang harus kita berperang melawan mereka gitu ya. Ini berperang hanya hiperbola ya. Kita harus berlomba dalam kebaikan gitu. Jadi karena kalau kita membangun brand itu sebenarnya kita akan share value yang dikasih bayaran gitu. Jadi itu seperti apa namanya beberapa kali teman-teman brand lokal sharing ke saya gimana cara menentukan kompetitor mas, gimana cara bla 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 dan sebagainya gitu ya. Jadi carilah yang apple to apple, yang seimbang, yang secara sumber daya mirip dengan kita, marketnya juga mirip dengan kita, itulah kompetitor langsung atau direct kompetitor. Fungsinya apa sih mencari kompetitor yang tepat? Fungsinya adalah nanti kita akan tahu medan perang kita, atau kita sebut sebagai playing field. Medan bermain kita atau medan perang ya bisnis ini gitu. Kita akan tahu sebenarnya kita berhadapan dengan siapa sih. Sebenarnya yang jual pizza sama atau mirip dengan saya itu sebenarnya siapa sih? Oh, itu gitu. Jadi kita bisa menganalisa kompetitor kita melakukan A, B, C dan kita juga melakukan B, C, D dan sebagainya gitu lah. Jangan sampai salah melihat kompetitor. Kalau salah melihat kompetitor nanti kita akan jadi inferior gitu. Inferior dalam artian kita belum mampu mengarah ke sana tapi kita memaksakan diri untuk mengarah ke sana gitu. Ya bisa jadi tadi Pak Rahmat punya pizza skala rumahan gitu ya. Kemudian dia salah melihat kompetitor bahwa kompetitor saya adalah Pizza Hut mas. Oke. Nah Pak Rahmat ini kalau bahasa Jawa ngoyo ya. Ngoyo itu memaksakan diri. Memaksakan diri untuk bisa buka 24 jam. Kemudian bikin varian topping pizza yang macam-macam dan sebagainya gitu. Ini kondisi normal sebelum COVID gitu ya. Kalau udah COVID kan Pizza Hut juga turun ke bawah gitu. Jadi kita harus paham dengan siapa kita bertarung.
kita berlomba gitu ya. Kayak motor tadi, sepeda sama motor itu nggak boleh gitu kan, lombanya nggak seimbang. Sama dengan motor, lomba sama mobil itu juga nggak seimbang. Jadi carilah kompetitor yang seimbang, dari sana Anda akan tahu medan perangnya dan medan lombanya seperti apa. Dari sana Anda akan bisa menganalisa kompetitor Anda melakukan apa, dan tahu sebenarnya batas atau limit kita tuh sejauh mana sih gitu. Jadi itu mungkin yang bisa saya share. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Carilah kompetitor yang tepat, jangan sampai salah kompetitor karena akan bisa menginferioritaskan diri kita. Diri kita merasa rendah diri atau bahkan terlalu memaksakan diri kita untuk menembus limit batas kemampuan kita gitu. Oke, semoga bermanfaat untuk Anda semua. Salam sukses, berkah berlimpah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.